Sahabat solih, apakah keluarga kalian sudah pernah melaksanakan kurban? Pasti kalian sudah pernah melihat atau menyaksikan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Sekarang kita akan mempelajari ketentuan pelaksanaan kurban. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah kurban. Tujuan pembelajaran kali ini menjelaskan ketentuan ibadah kurban, menemukan hikmah pelaksanaan ibadah kurban. Pengertian ibadah kurban. Secara bahasa, kurban berarti menghampiri atau mendekatinya. Secara istilah, kurban adalah suatu ibadah yang dilakukan dengan menyembelih hewan ternak dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah kurban dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah, tepatnya hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik atau tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Allah telah mensyariatkan berkurban dalam firman-Nya, Fasalli li rabbika wanhar Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Quran Surat Al-Kautsar ayat 1-3. Hukum melaksanakan kurban. Hukum melaksanakan kurban adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah artinya ibadah yang sangat dianjurkan dan hampir mendekati wajib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mendapatkan kelapangan tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad. Syarat berkurban. Dalam melaksanakan ibadah kurban, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, Islam. Selain pemeluk Islam, tidak diwajibkan berkurban. Berakal, yaitu seseorang yang sehat jasmani dan rohani, maka diwajibkan melaksanakan ketentuan dalam Islam. Balik, artinya sudah dewasa. Orang yang sudah dewasa mampu membedakan hal yang baik dan buruk. Mampu, seorang yang memiliki cukup materi, maka dianjurkan melaksanakan kurban. Syarat hewan kurban. Hewan yang akan dijadikan kurban harus memenuhi beberapa syarat. Kurban adalah hewan ternak. Hewan kurban harus berasal dari hewan ternak seperti kambing, domba, unta, atau sapi. Hewan telah cukup umur. Setiap hewan kurban yang akan disembelih harus memenuhi minimal umur. Seperti kambing berusia lebih dari 1 tahun, sapi atau kerbau minimal 2 tahun, serta unta minimal 5 tahun. Hewan tidak cacat. Artinya hewan kurban harus dalam kondisi baik, sehat,
gemuk, tidak cacat, tidak buta, dan tidak pincang. Tidak ada aturan dalam jenis kelamin. Orang yang berhak mendapatkan daging kurban. Orang yang berhak mendapatkan daging kurban ada dua, yaitu yang berkurban dan tidak berkurban. Bagi yang berkurban, berhak mendapatkan maksimal 1/3, dan yang 2/3-nya dibagikan kepada yang lain yang tidak berkurban. Hikmah pelaksanaan ibadah kurban: meneladani Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah, memberikan manfaat kepada banyak orang, menghilangkan sifat tamak dan rakus dalam diri, melatih diri untuk saling berbagi kepada sesama. Sahabat soleh, setelah Rasulullah SAW wafat, beliau digantikan oleh para sahabat dalam memimpin Islam. Sahabat-sahabat tersebut mendapatkan gelar Khulafaur Rasyidin, artinya pemimpin yang diberi petunjuk. Khulafaur Rasyidin merupakan sahabat terbaik Nabi yang arif dan bijaksana dalam memimpin. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Dalam diri mereka terdapat keteladanan yang bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini kita akan belajar tentang keteladanan Khulafaur Rasyidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar khalifah yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Mari kita mengenal Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar memiliki nama asli Abdullah bin Abi Quhafah. Lahir di kota Mekah kurang lebih 2 tahun 6 bulan setelah tahun gajah. Beliau mendapatkan gelar Abu Bakar karena kedudukannya yang terhormat oleh bangsa Quraisy. Kemudian dia diberi juga gelar As-Siddiq karena sikapnya yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar merupakan khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah. Masa pemerintahan beliau sebagai khalifah selama 2 tahun, yaitu antara tahun 623 sampai 624 Masehi. Adapun sikap-sikap beliau yang perlu kita teladani, beliau merupakan pemimpin yang tegas. Ia menegakkan keimanan umat Islam dan memerangi orang-orang murtad atau keluar dari agama Islam. Beliau juga bersikap adil dan bijaksana. Beliau bersikap santun, rendah hati, pengasih, setia dalam persahabatan, dan lemah lembut terhadap orang yang lemah. Prestasi kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Selama memimpin, Abu Bakar As-Siddiq memerangi kelompok pembangkang. Ada sekelompok orang di Madinah menyatakan keluar dari Islam. Mereka juga berani mengaku sebagai nabi palsu seperti Al-Aswad Al-Ansi, Musailamah Al-Kadzab, dan Tulaihah. Kodifikasi Al-Quran. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar, umat Islam kehilangan lebih dari 70 orang yang gugur di perang melawan para pembangkang. Umar bin Khattab merasa khawatir kehilangan penghafal Al-Quran. Kemudian beliau mengusulkan kepada Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran. Abu Bakar As-Siddiq menunjuk Zaid bin Thabit sebagai pemimpin pengumpulan. Melakukan perluasan wilayah Islam. Khalifah Abu Bakar melanjutkan penyebaran Islam ke Syria yang dipimpin oleh Usama bin Zaid bin Harithah.
Khalifah Abu Bakar juga merencanakan penyebarannya ke wilayah Kekaisaran Persia dan Bizantium yang dipimpin oleh Panglima Khalid bin Walid. Meneladani Abu Bakar As-Siddiq dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa keteladanan yang dapat kita tiru dari sahabat Abu Bakar, diantaranya kesetiaan dan kecintaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bentuk kecintaan kepada Rasulullah, kita bisa mengikuti sunnahnya dan meneladani setiap perilaku dan ketakwaannya kepada Allah. Ketulusan dan keteguhannya dalam berdakwah. Nah, sebagai pelajar, kita harus semangat dalam belajar. Belajar dengan sungguh-sungguh dan pantang menyerah. Senantiasa bersegera melakukan kebaikan. Anak soleh harus senantiasa berbuat kebaikan di mana saja dan kapan saja. Seperti membantu orang yang kesusahan, bersedekah, membantu pekerjaan orang tua, dan lain-lain. Pengorbanan di jalan Allah. Pengorbanan yang bisa kita tiru yaitu belajar sungguh-sungguh agar bisa meraih cita-cita. Hidup tawadhu dan sederhana. Tawadhu artinya tidak menyombongkan diri, bersifat rendah hati. Sederhana artinya tidak berlebih-lebihan dalam sesuatu. Sebelum meninggal, Khalifah Abu Bakar bertanya kepada para sahabatnya tentang penunjukan Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Mereka setuju dengan Abu Bakar dan kemudian disetujui oleh kaum muslimin. Beliau meminta Utsman bin Affan untuk menulis wasiat yang berisi tentang penunjukan Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Umar mengumumkan dirinya bukan sebagai pengganti Rasul, tapi sebagai Amirul Mukminin atau pengurus urusan orang-orang mukmin. Seperti apa kisah singkatnya? Mari kita pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar khalifah yang kedua, Umar bin Khattab. Mengenal Umar bin Khattab. Nama lengkap Umar bin Khattab adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Adi bin Abdul Uzza. Beliau lahir di kota Mekah pada tahun ke-13 setelah kelahiran Nabi Muhammad. Awal beliau masuk Islam setelah mendengarkan adiknya Fatimah membaca Al-Quran permulaan surat Toha. Keteladanan Umar bin Khattab. Masa pemerintahan Umar sebagai khalifah selama 10 tahun. Beliau terkenal dengan kecerdasannya, adil, dan bijaksana. Beliau mendapatkan gelar Al-Faruq. Rasulullah memberikan gelar Al-Faruq yang artinya pembeda antara yang benar dan yang salah. Selama memimpin, Umar bin Khattab memiliki sikap yang adil, bijaksana, tegas, pemberani, dan sederhana. Prestasi Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa kepemimpinan Umar, beliau melakukan perluasan daerah Islam. Umar melanjutkan kembali pengembangan Islam di Syria, melakukan perluasan daerah dan pengembangan Islam di Mesir. Pada masa Khalifah Umar, wilayah kekuasaan Islam juga meliputi Jazirah Arab, Palestina, Syria, dan sebagian besar wilayah Persia dan Mesir. Mengatur administrasi dan keuangan pemerintahan. Selama memimpin, Umar bin Khattab membentuk lembaga Baitul Mal dan Dewan Perang. Baitul Mal bertugas mengurusi keuangan negara. Dewan Perang bertugas mencatat administrasi ketentaraan.
menetapkan kalender Hijriah. Agar berbeda dengan kaum Nasrani, Umar bin Khattab mencetuskan kalender Hijriah yang ditetapkan mulai pada saat Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Hal itu disebabkan hijrah merupakan titik balik kemenangan Islam. Meneladani Umar bin Khattab dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat soleh, kita bisa meniru sikap Umar bin Khattab dengan cara bermusyawarah dalam menyelesaikan pendapat. Cara terbaik untuk menyelesaikan pendapat adalah dengan musyawarah, karena dengan musyawarah, keputusan yang diambil bisa diterima oleh semua orang. Adil dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Kita harus bersikap adil, karena dengan adil, maka akan tercapai kedamaian. Kita harus bersikap adil dalam hal apapun. Tegas dan berani dalam kebenaran. Kita harus berani dalam melakukan kebenaran, seperti berani menolak ajakan teman yang tidak baik dan menasihatinya menuju kebenaran. Sederhana dan merakyat dalam kehidupan. Kalian harus berteman dengan siapa saja. Tidak boleh pilih-pilih teman. Kita berteman dengan orang yang berbeda suku, ras, dan agama yang berbeda. Tanggung jawab sebagai pemimpin. Setiap amanah yang diberikan kepada kita harus dilaksanakan sebaik mungkin. Sahabat soleh, ketika Umar sakit keras, beliau membentuk tim formatur untuk memilih salah seorang di antara mereka sebagai penggantinya. Proses pemilihan sempat menghadapi kesulitan karena perbedaan pendapat. Ada yang memilih Utsman dan ada juga yang memilih Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Namun, hasil kesepakatan dan persetujuan umat Islam, maka diangkatlah Utsman bin Affan sebagai pengganti Umar bin Khattab. Beliau diangkat di usia ke-70 tahun. Seperti apa kisah singkatnya Utsman bin Affan? Mari kita pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khalifah yang ketiga, Utsman bin Affan. Mengenal Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memiliki nama lengkap Utsman bin Affan bin Abi al-Ash bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf. Beliau lahir di kota Mekah pada tahun 573 Masehi. Utsman bin Affan mendapatkan gelar Dzun Nurain. Dzun Nurain artinya pemilik dua cahaya, karena beliau menikah dengan dua orang putri Rasulullah secara berurutan, yakni Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Keteladanan Utsman bin Affan. Masa pemerintahan sebagai khalifah selama 12 tahun. Beliau terkenal sebagai orang yang memiliki akhlak mulia, dermawan, dan sederhana. Sikap beliau yang terkenal adalah dermawan. Harta yang dimilikinya digunakan untuk kebaikan Islam. Beliau termasuk orang yang dijamin masuk surga. Prestasi Khalifah Utsman bin Affan. Ketika memimpin, Utsman melakukan kodifikasi mushaf Al-Quran. Karena khawatir terjadinya perbedaan pembelajaran Al-Quran di beberapa pelosok wilayah, Utsman bin Affan membentuk sebuah panitia penyusunan Al-Quran. Panitia ini diketuai oleh Zaid bin Thabit. Tugas yang dilaksanakan adalah menyalin ulang ayat-ayat Al-Quran dalam sebuah buku yang disebut mushaf. Salah satunya yang terkenal adalah Mushaf Utsmani.
renovasi Masjid Nabawi. Masjid Nabawi telah mulai dibangun sejak masa Khalifah Umar, yang kemudian dilanjutkan renovasinya dan diperluas oleh Khalifah Utsman bin Affan. Selain diperluas, Masjid Nabawi juga dibangun dengan bentuk dan coraknya yang lebih indah. Pembentukan Angkatan Laut. Pada masa Khalifah Utsman, wilayah Islam sudah mencapai Afrika, Siprus, hingga Konstantinopel. Muawiyah saat itu menjabat sebagai gubernur Suriah, mengusulkan dibentuknya Angkatan Laut. Usul itu disambut dengan baik oleh Khalifah Utsman bin Affan. Perluasan wilayah Islam. Perluasan ke Khurasan dipimpin oleh Sa'ad bin Ash. Perluasan ke Armenia dipimpin Salam Rabi'ah al-Bahli. Afrika Utara atau Tunisia dipimpin oleh Abdullah bin Sa'ad. Penaklukan Azerbaijan dipimpin oleh Walid bin Uqbah. Meneladani Utsman bin Affan dalam kehidupan sehari-hari. Cara meneladani, kita harus berperilaku lembut dalam perkataan dan perbuatan, serta malu untuk berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Dermawan. Harta yang diberikan oleh Allah adalah titipan Allah. Sebagian harta yang kita miliki juga terdapat hak orang lain, jadi perbanyaklah sedekah. Bersikap jujur. Karena kejujuran akan mendatangkan kebaikan. Orang yang jujur akan disukai oleh banyak orang. Tegas dalam memimpin. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang berani dan tegas dalam kebenaran. Setiap orang adalah pemimpin, minimal pemimpin terhadap dirinya sendiri. Sahabat soleh, setelah Khalifah Utsman bin Affan meninggal, umat Islam yang tinggal di Madinah bingung siapa yang akan menggantikan beliau. Kemudian ada usulan untuk mengangkat Ali bin Abi Thalib menjadi pengganti Utsman. Usulan tersebut disetujui oleh mayoritas umat Islam. Pada awalnya Ali bin Abi Thalib menolak tawaran usulan dan tidak mau menerima jabatan khalifah. Namun, karena desakan yang sangat kuat, akhirnya Ali bin Abi Thalib menerima tawaran jabatan khalifah tepat pada tanggal 23 Juni 656 Masehi. Seperti apa kisah singkatnya? Mari kita pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bernama lengkap Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Beliau lahir di kota Mekah. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu dan juga menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena menikahi Fatimah atau putri Rasulullah. Ali bin Abi Thalib termasuk as-sabiqunal awwalun, yaitu 10 sahabat yang pertama masuk Islam. Ali adalah salah seorang dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ali adalah orang laki-laki pertama yang masuk Islam dan pertama dari golongan anak kecil. Beliau mendapatkan gelar dari Rasulullah karramallahu wajhah. Gelar ini disematkan kepada Ali bin Abi Thalib karena beliau tidak suka menggunakan wajahnya untuk melihat hal-hal buruk. Keteladanan Ali bin Abi Thalib. Masa pemerintahan Ali sebagai khalifah selama 5 tahun. Selama memimpin, beliau memiliki sikap yang cerdas dan berani.
Beliau adalah pemuda cerdas dan berani dalam membela Islam. Beliau pernah berani menggantikan tidur Rasulullah ketika akan dibunuh kaum kafir Quraisy. Memiliki sikap ulet. Beliau sangat ulet dalam mempelajari berbagai ilmu dari Rasulullah SAW. Karena keluasan ilmunya, Ali diumpamakan kunci dari gudangnya ilmu atau babul ilmi. Prestasi Khalifah Ali bin Abi Thalib. Beliau mengganti pejabat yang kurang cakap. Khalifah Ali bin Abi Thalib menginginkan sebuah pemerintahan yang efektif dan efisien. Beliau kemudian mengganti pejabat-pejabat yang kurang cakap dalam bekerja. Membenahi keuangan negara atau Baitul Mal. Beliau menyita harta para pejabat yang diperoleh secara tidak benar. Harta tersebut kemudian disimpan di Baitul Mal dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Memajukan bidang ilmu bahasa. Untuk menghindari kesalahan fatal dalam bacaan Quran dan hadis, Khalifah Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abu Aswad Ad-Duali untuk mengembangkan pokok-pokok ilmu nahwu, yaitu ilmu yang mempelajari tata bahasa Arab. Bidang pembangunan. Khalifah Ali bin Abi Thalib membangun kota Kufah secara khusus. Kota Kufah berkembang menjadi pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Meneladani Ali bin Abi Thalib dalam kehidupan sehari-hari. Kesungguhan dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Orang yang bersungguh-sungguh dalam belajar akan memperoleh keberhasilan dan kesuksesan dalam hidupnya. Kita harus berakhlak yang baik. Akhlak yang baik akan mendatangkan kemuliaan bagi seseorang. Kita juga harus berani berjuang di jalan Allah, yakni berani mengajak orang lain pada kebaikan. Misalnya, mengajak teman untuk belajar bersama, karena merupakan suatu keberanian di jalan Allah. Peduli kepada kaum duafa. Ada banyak orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Dengan kelebihan harta yang kita miliki, mari saling membantu. Bijaksana dalam menanggapi masalah. Setiap masalah harus kita hadapi dengan tenang. Dengan hati dan pikiran yang tenang, setiap masalah akan kita temukan solusinya. Demikian kisah singkat tentang Ali bin Abi Thalib dan cara meneladaninya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.